Musa alaihissalam adalah salah satu dari para nabi yang dijuluki sebagai ulul azmi, yaitu nabi yang paling berat ujian dan kesabarannya. Kisah Nabi Musa banyak sekali dicantumkan di dalam Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah nabi yang kisahnya paling banyak tertulis di dalam Al-Quran. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau Quran itu hasil karya Nabi Muhammad, tentu beliau akan menulis banyak kisah tentang dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Tapi kenyataannya, justru nama beliau sangat sedikit sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Justru nama Nabi Musa dan Nabi Isa paling banyak muncul di dalam surat-surat di Al-Quran. Masihkah Anda menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW? Kalau iya, buatlah satu surat seperti di dalam Al-Quran kalau Anda memang mampu. Kisah Nabi Musa dan Bani Israel mempunyai alur yang sangat rumit. Ketika Bani Israel kedapatan menyembah patung sapi, Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk bertaubat. Namun mereka justru berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas." Maka kalian pun disambar petir dan kalian melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kalian dari kematian agar kalian bersyukur. Beginilah Bani Israel, ketika mereka diperintahkan untuk taubat, mereka justru dengan lancang meminta agar mereka melihat Allah dengan jelas. Maka Allah mengirimkan petir untuk menyambar mereka semua. Mereka pun mati karena petir itu. Melihat kaumnya binasa karena kebodohan mereka, Nabi Musa pun sangat bersedih. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dibangkitkan dari kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan Bani Israel dan mereka hidup kembali. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Namun Bani Israel selalu melampaui batas. Sebenarnya ketika Nabi Musa alaihissalam dalam masa 40 hari miqat di Bukit Tursina, beliau pun sempat tergoda untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Dan ketika Musa datang untuk melaksanakan miqat kami, dan Tuhannya berfirman langsung kepadanya, maka Musa berkata, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu." Tuhan berkata, "Kamu sekali-kali tidak akan bisa melihatku, tetapi lihatlah kepada gunung. Jika ia masih berada di tempatnya, maka kamu bisa melihatku." Maka tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu menjadi hancur lebur dan Musa pun pingsan. Maka setelah ia sadar, ia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman." Godaan untuk mengetahui wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah menimpa Nabi Musa. Beliau meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujudnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang sanggup melihat wujudnya yang agung, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan sedikit cahaya dari dirinya kepada gunung yang berada di depan Nabi Musa alaihissalam, gunung itu pun hancur lebur. Lalu bagaimana jika Allah tampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam? Maka tentunya nasib Nabi Musa akan sama dengan gunung tersebut. Maha suci Allah, Tuhan yang tidak ada yang sama dengannya, Tuhan yang tidak ada yang serupa dengannya, yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai tandingan. Allah telah menetapkan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa melihat wujudnya yang maha agung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan dirinya nanti di akhirat sebagai hakim paling adil dan sebagai raja paling berkuasa. Pada hari itu tidak ada satupun yang mampu untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu